Rekaman CCTV memperlihatkan aksi kejam seorang pencuri yang menyeret bocah SD saat berusaha kabur menggunakan sepeda motor. Peristiwa terjadi di Rengas 10, Medan Marelan, Kota Medan. Aksi bermula saat pelaku masuk ke dalam rumah dan aksinya dipergoki anak pemilik rumah. Sadar terjadi pencurian, sang bocah berupaya menghentikan pelaku, namun upaya ini berujung petaka. Bocah kelas 3 SD tersebut terseret sejauh 20 meter. Akibatnya, korban mengalami luka serius di bagian kaki. Berbekal rekaman CCTV, ayah korban berencana melaporkan peristiwa ini ke Polsek Medan Labuhan dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelaku curanmor di Kabupaten Lampung Timur, Lampung nekat melawan hingga terlibat baku tembak dengan polisi. Aksi baku tembak, satu nyawa anggota polisi nyaris melayang. Inilah detik-detik penangkapan komplotan curanmor di Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Penggerebekan berlangsung menegangkan lantaran para pelaku tak begitu saja menyerah kepada petugas. Saat penangkapan, petugas mendapat perlawanan dari komplotan tersebut, di mana salah satu pelaku memiliki senjata api dan turut menghujani polisi dengan peluru. Dalam baku tembak ini, satu nyawa anggota polisi hampir saja melayang. Satu pelaku yang juga residivis pembunuhan anggota Brimopolda Lampung di 2015 lalu akhirnya dibekuk. Selain itu, polisi sita beberapa barang bukti, diantaranya satu selongsong peluru, 2 unit motor diduga hasil curian, serta terdapat barang bukti narkotika jenis sabu seberat 1 gram lebih. Saat ini juga masih buron 2 pelaku lain, 1 pembawa senpi dan 1 yang ikut turut serta. Kami sarankan kepada pelaku dalam 1 kali 24 jam untuk menyerahkan diri ke Mapores Lampung Timur. Sampai saat ini, petugas masih terus memburu anggota komplotan lainnya yang diketahui telah melakukan aksi serupa. Atas perbuatannya, pelaku terancam 9 tahun penjara. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Pemirsa, Subdit Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya berhasil membongkar pabrik rumahan pembuat senjata api rakitan di Sumedang, Jawa Barat. Dalam pengungkapan ini, 5 orang ditangkap dan puluhan senjata api turut disita. Sudah diamankan, berikut ada barang bukti 1 senpi, Komandan. Sebanyak 5 pelaku perakitan dan penjual senjata api rakitan ditangkap di beberapa lokasi berbeda di wilayah Bandung dan Cipacing, Sumedang, Jawa Barat. Dari penangkapan para pelaku ini, Subdit Resmob Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat menggeledah rumah pelaku di wilayah Cipacing, Sumedang, Jawa Barat. Puluhan senjata api rakitan, ratusan amunisi, dan alat pembuat senjata api rakitan disita dari rumah pelaku. Pengungkapan industri rumahan senpi rakitan ini berawal dari pengungkapan sejumlah aksi kriminal di Jabodetabek, di mana para pelaku menggunakan senjata api rakitan dalam setiap aksinya. Tertangkapnya para pelaku kejahatan membuat pihak kepolisian menelusuri asal-usul senjata api yang digunakan para pelaku. Subdit Resmob Polda Metro Jaya bersama Polda Jawa Barat berhasil membongkar praktik home industri perakitan senjata api ilegal di wilayah Cipacing, Sumedang, Jawa Barat. Penangkapan ini merupakan hasil pengembangan dari serangkaian aksi kejahatan di wilayah hukum Polda Metro Jaya, di mana para pelaku dalam setiap aksinya menggunakan senjata api rakitan. Dalam penangkapan ini, polisi berhasil menangkap 5 terduga pelaku. Untuk proses pemeriksaan, para pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang menerjang wilayah Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Puluhan rumah warga dan sejumlah fasilitas umum alami kerusakan. Angin puting beliung disertai hujan deras menerjang Desa Watu Payungan, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.
Warga panik saat angin kencang yang melanda merusak rumah mereka. Tak hanya rumah, sekolah, masjid, dan jalanan pun terdampak. Kerusakan terparah terjadi di beberapa titik, diantaranya Desa Karangrejo, Desa Karyomukti, SMK NU Kesesi, serta area parkir RSUD Kesesi. Di ruas jalan penghubung Desa Karangrejo menuju Desa Kaibahan, sebuah tiang listrik roboh, pohon tumbang juga menutup akses jalan. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Ya panik lah istilahnya, kados kula niku nyatane kesini ya, nyasar kesini. Langsung kayak itu, kayak apa, gulung-gulungan hitam itu langsung panik ya. Rotak. Bunyinya kayak petasan tapi gede. Untuk rumah ada di RT 1 RW 1 dan RT 2 RW 1 itu ada beberapa rumah yang atapnya cukup parah. Kalau data sementara berapa rumah, Pak? Data sementara kami perkirakan 50 rumah. Petugas Polsek Kesesi bersama Koramil, BPBD Kabupaten Pekalongan, serta masyarakat setempat hingga kini masih melakukan evakuasi dan perbaikan rumah juga sekolah. Petugas pun menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, mengingat potensi cuaca ekstrim masih berpeluang terjadi, khususnya di musim hujan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah warga di Desa Sambil Jajar, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulung Agung, ludes terbakar. Kebakaran diduga disengaja hingga menyebabkan kerugian ratusan juta rupiah. Peristiwa kebakaran terjadi pada hari Minggu sekitar pukul 3 dini hari di Desa Sambil Jajar, Kecamatan Sumber Gempol, Tulung Agung, Jawa Timur. Saat kejadian, pemilik rumah tidak di lokasi. Api padam 2 jam kemudian. Akibat kejadian, 1 unit rumah beserta isinya hangus terbakar dengan total kerugian ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Menurut polisi, penyebab kebakaran diduga dilakukan dengan sengaja oleh seorang pria yang memiliki hubungan pribadi dengan korban. Motifnya dipicu rasa cemburu. Pelaku pun sudah menyerahkan diri dan diamankan ke Polsek Sumber Gempol. Kebakaran sebuah rumah. Ceritanya seperti apa, Dan? Jadi diduga pelaku awalnya datang ke lokasi, ke TKP, kemudian melakukan pengerusakan bentuk kaca. Setelah itu pelaku menyerahkan diri. Pemirsa, kantor Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta bekerja sama dengan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap pasangan suami istri warga negara Pakistan yang selundupkan sabu berupa kapsul dengan cara ditelan agar lolos dari petugas Bandara Soekarno-Hatta. Dengan tangan terborgol dan berpakaian oranye, Saima Bibi dan Muhammad Jefet warga negara Pakistan tertunduk lesu saat digelandang petugas di aula kantor Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pasangan suami istri ini nekat menyelundupkan narkotika jenis sabu sebanyak 159 kapsul dengan berat total lebih dari 1,6 kg dengan cara ditelan untuk mengelabui petugas. 2 warga negara Pakistan baru saja melakukan penerbangan dari Bangkok, Thailand. Meski koper bawaan para pelaku tidak terdeteksi membawa barang terlarang saat melewati mesin X-ray, namun gerak-gerik pasangan suami istri ini nampak mencurigakan sehingga petugas Bea Cukai memeriksa bagian tubuh pelaku dan melakukan uji tes urin. Hasilnya pasangan suami istri itu positif narkoba. Tidak sampai di situ, petugas langsung membawa kedua pelaku ke Rumah Sakit Bayangkari untuk pemeriksaan ronsen dan CT scan. Hasilnya ditemukan tumpukan barang mencurigakan berbentuk kapsul di dalam perut masing-masing kedua WNA tersebut. Rencananya, sabu akan diedarkan di wilayah Jakarta. Diketahui bahwa MJ yang laki-laki itu menelan 97 kapsul sabu isinya, ya, dengan estimasi berat kurang lebih 1075,9 gram. Dan kemudian yang
menelan 62 kapsul dengan estimasi berat 563,33 gram. Total barang bukti diduga sabu mencapai 1,6 gram. 1,6 kilogram. Seluruh tersangka dan barang bukti telah diserahkan ke Subdit 4 Dirtipit Narkoba Bareskrim Polri untuk pengembangan lebih lanjut. Para tersangka dijerat ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Tangerang, Banten, Hastugara, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga dilatar belakangi sakit hati akibat permasalahan keluarga. Seorang keponakan tega menghabisi nyawa pamannya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Korban tewas setelah ditikam menggunakan gunting di dada dan leher. Petugas kepolisian dibantu relawan mengevakuasi jenazah Agus, 42 tahun, yang tewas bersimbah darah di kediamannya di Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Korban diketahui sebagai pemilik bengkel itu tewas setelah ditikam keponakannya. Korban alami luka serius di bagian dada kiri dan leher. Usai menghabisi nyawa pamannya, pelaku meninggalkan lokasi kejadian. Di tengah jalan, pelaku bertemu dengan ketua RT setempat yang kebetulan hendak mendatangi lokasi kejadian usai menerima laporan warga. Di hadapan ketua RT, pelaku mengakui perbuatannya nekat membunuh pamannya karena masalah keluarga yang membuatnya dendam dan sakit hati. Jadi saya sambil mundur-mundur, dia mendekati saya mundur mendekatin. Terus saya bilang, kenapa dibunuh? Nggak boleh, biar aja Bu, saya dendam. Masa ibaratnya yang perempuan itu juga adik saya, mau saya bunuh. Kebetulan dia kabur sama anaknya. Nah, sekarang posisi mayatnya mana? Di rumah. Jenazah korban dibawa ke RSUD Dr. Doris Silvanus Palangkaraya untuk divisum. Sementara pelaku bersama barang bukti diamankan ke Polresta Palangkaraya guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Akses jalan menuju Desa Tempur, Jepara, Jawa Tengah terputus akibat tergerus arus sungai dan juga tanah longsor. Kondisi ini mengakibatkan ribuan warga di Desa Tempur terisolir. Derasnya arus Sungai Gelis dipicu turunnya hujan dengan intensitas tinggi sejak Jumat lalu dan membuat akses jalan satu-satunya untuk keluar masuk Desa Tempur, Jepara, Jawa Tengah terputus hingga 50 meter. Selain jalan terputus, hujan lebat juga menyebabkan lereng perbukitan longsor di 18 titik. Akibatnya 3.522 jiwa dari 1.445 kepala keluarga terisolir. Longsoran ini membawa material tanah dan bebatuan hingga menutup akses jalan serta menimpa 3 rumah warga setempat. Puluhan kambing juga hasil panen kopi juga turut tertimbun material longsor. Pemerintah Kabupaten Jepara telah menurunkan 4 alat berat untuk membersihkan material longsor untuk membuka akses jalan supaya distribusi bantuan bencana serta aktivitas warga bisa berjalan. Ada rumah di daerah Kemeren itu 3 rumah yang dekat, tapi alhamdulillah tidak ada korban jiwa, tapi korban harta ya. Jadi ada beberapa puluh kambing itu sama stok kopi. Itu tertimpa juga? Ya, jadi kena longsoran. Kita tangani secepatnya, termasuk bahwa dalam masa tanggap darurat adalah paling utama adalah pemulihan sarana vital. Upaya pembersihan material longsor terus dilakukan dengan melibatkan masyarakat, relawan, BPBD, serta TNI Polri. Selain itu, BPBD telah mendirikan dapur umum sebagai posko pendistribusian logistik untuk warga. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. 5 tersangka kasus suap pemeriksaan pajak di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara bungkam saat keluar Gedung Merah Putih KPK RI pada Minggu pagi. Kelimanya ditahan sementara selama 20 hari di rutan KPK. Lima tersangka kasus suap pemeriksaan pajak di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara periode 2021-2026 bungkam saat keluar Gedung Merah Putih KPK Minggu pagi. Kelimanya menutup wajah menggunakan kertas yang mereka bawa usai proses penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan, kelima tersangka akan dilakukan penahanan selama 20 hari dari 11 Januari 2026 hingga 30 Januari 2026. Asep menambahkan tersangka meliputi DWB selaku Kepala KPP Madya Jakarta Utara, AGS selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara, ASB selaku Tim Penilai KPP Madya Jakarta Utara, ABD selaku Konsultan Pajak, dan EY selaku Staf PTWP. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Yudi Richard, iNews melaporkan. Selain menetapkan 5 tersangka, KPK juga mengungkap suap pemeriksaan pajak dengan modus memberikan diskon di KPP Madya Jakarta Utara. Pajak perusahaan tambang dipangkas dari Rp75 miliar menjadi Rp15,7 miliar. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap modus pembayaran pajak all-in yang digunakan pegawai pajak dalam memangkas kewajiban pajak perusahaan tambang di Jakarta Utara. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan pajak perusahaan tambang dipangkas dari Rp75 miliar menjadi Rp15,7 miliar. Peristiwa ini bermula saat tim kantor pelayanan pajak Madya Jakarta Utara menemukan potensi kekurangan pembayaran PBB sekitar Rp75 miliar oleh PT Wanatiara Persada untuk periode tahun 2023. Kemudian Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara Agus Syaifuddin menyepakati fee sebesar Rp4 miliar yang berujung pada diterbitkannya surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dengan nilai pajak yang harus dibayar perusahaan hanya Rp15,7 miliar. KPK turut menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp793 juta, uang tunai $165.000 Singapura atau setara Rp2,16 miliar, serta logam mulia seberat 1,3 kg senilai Rp3,42 miliar. Total nilai barang bukti mencapai Rp6,38 miliar. Dan membayarkan 4 miliar. Ya. Jadi keluarlah dari kasnya PT WP ini uang sebesar 4 miliar yang catatannya, ya catatan di perusahaan tersebut, di PT WP itu adalah untuk membayar kepada PT NBK untuk kepentingan konsultasi pajak, ya, konsultan pajak seperti itu. Padahal uang 4 miliar itu digunakan untuk pemberian kepada oknum, tadi saudara AGS. Sebelumnya KPK melakukan operasi tangkap tangan pertama di tahun 2026 pada 9 hingga 10 Januari 2026. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK menangkap 8 orang terkait dugaan pengaturan pajak di sektor pertambangan. Dari Jakarta, Ismalia Meidasari, Muhammad Julkarnain, iNews melaporkan. Menanggapi kasus dugaan suap pemeriksaan pajak di lingkungan KKP Madya Jakarta Utara, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudisadewa menyebut itu adalah syok terapi di lingkungan Dirjen Pajak. Meski demikian, Purbaya tetap akan mendampingi secara hukum. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menanggapi terkait dugaan kasus suap pemeriksaan pajak oleh pegawai Kementerian Keuangan di Jakarta Utara. Purbaya menyebut itu merupakan syok terapi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Indonesia. Hal tersebut disampaikan Purbaya usai menghadiri rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana di Banda Aceh, Aceh. Meski demikian, pihaknya akan mendampingi secara hukum pegawai Kementerian Keuangan tersebut dan menghargai proses hukum yang kini sedang berjalan. Kalau saya bilang itu mungkin bagus untuk shock terapi untuk orang pajak, tapi kita lihat seperti apa ininya, prosesnya seperti apa. Pada dasarnya gini, kalau ada pegawai yang seperti itu, kita akan bantu dari sisi hukumnya. Artinya jangan sampai ditinggalkan sendiri, jadi ada pendampingan dari ahli hukum dari keuangan. Tapi prosesnya ya proses hukum seperti biasa. Jadi anak buah nggak akan kita tinggal, tapi kalau nanti ketemu ketahuan bersalah ya sudah. Purbaya menambahkan pendampingan hukum dari Kementerian Keuangan kepada 5 tersangka bukan bentuk intervensi, melainkan memang sudah aturan dalam sebuah perusahaan. Dari Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan.
Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Salam Pulungan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selamat malam, Salam, seperti apa update atau perkembangan terbaru dari KPK saat ini? Ya Kevin dan juga pemirsa, hingga saat ini belum ada update perkembangan lebih lanjut terkait dengan dugaan kasus suap pengurangan nilai pajak pada perusahaan tambang begitu yang merupakan ini PT WP. Informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa memang benar KPK ini menangkap 8 orang di Jakarta Utara yang terdiri dari 4 orang pejabat pajak dan juga 4 orang lainnya ini merupakan dari pihak swasta. Dan dari 8 orang tersebut pada akhirnya KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut, yang memang kalau informasi kami dapatkan bahwa salah satu tersangka ini bahkan merupakan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara yang berinisial DWB. Kalau memang dalam kasus tersebut ini KPK berhasil menyita sebanyak kurang lebih 6,38 miliar rupiah yang terbagi menjadi mata uang rupiah dan juga mata uang asing, kemudian juga ada logam mulia seberat 1,3 kg. Kalau kita runtut kasusnya pada kronologis awal terjadinya, ini merupakan terjadi pada laporan kewajiban pajak bumi dan juga bangunan atau PBB tahun 2023 dari PT WP, yang laporannya ini bahkan disampaikan baru pada September hingga Desember 2025 lalu. Dari tim pemeriksa KPP Madya Jakarta Utara ini menemukan potensi kurang bayar pajak sebesar 75 miliar rupiah, yang dalam prosesnya salah satu tersangka yang berinisial AGS ini meminta agar PT WP melakukan pembayaran pajak all-in sebesar 23 miliar rupiah saja. Dari 23 miliar tersebut kemudian ini dialokasikan di mana 15 miliarnya untuk pembayaran kekurangan pajak dan 8 miliar lainnya ini merupakan biaya komitmen untuk AGS yang nantinya akan dibagikan kepada sejumlah orang di lingkungan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, yang memang kalau dari PT WP sendiri ini pada akhirnya merasa keberatan dan hanya menyanggupi pembayaran sekitar 4 miliar saja. Kemudian juga pada Desember 2025 tim pemeriksa menerbitkan surat SPHP dengan nilai pembayaran pajak PT WP senilai 15,7 miliar rupiah, yang tentunya ini berbanding terbalik, yang seharusnya dibayar adalah 75 miliar. Artinya ini terdapat adanya perbedaan turun sebesar 80%, yang sehingga ini menyebabkan pendapatan negara menjadi berkurang secara signifikan. Dan hingga saat ini juga KPK ini masih menelusuri lebih lanjut apakah nantinya dalam waktu dekat KPK akan menetapkan tersangka baru lainnya atau tidak, karena memang saat ini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut, yang kami masih akan terus menginformasikan kepada Anda, Kevin, dan juga pemirsa bagaimana update terkini dari Gedung KPK Merah Putih di Jakarta. Kevin. Baik, terima kasih Salam atas laporan Anda langsung dari Gedung Merah Putih KPK. Selamat malam dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, KPK ungkit pertemuan Presiden ke-7 Jokowi dan juga putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman saat meminta tambahan kuota haji. Siapa sangka berawal dari hadiah 20.000 kuota haji, kini Menteri Agama era Jokowi Yakut Khalil Qomas menjadi tersangka dugaan korupsi haji. 8 Januari 2026 mungkin menjadi hari yang naas bagi Yakut Khalil Qomas. Setelah 2 kali diperiksa KPK, Menteri Agama era Jokowi itu akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi kuota haji. Peran Jokowi dalam masalah kuota haji hingga berujung ditemukan tindak pidana korupsi tidak bisa dilepaskan. Asep Guntur Rahayu mengungkap peristiwa berawal saat Jokowi bertemu putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman untuk meminta tambahan kuota haji. Gayung bersambut, pemerintah Arab Saudi menghadiahi 20.000 tambahan kuota haji. Jadi rekan-rekan di tahun 2023 akhir ya, ini saya kembali lagi ulas bahwa Presiden Republik Indonesia pada saat itu ada kunjungan ke Saudi Arabia dan ketemu waktu itu adalah MBS ya, Muhammad bin Salman, kemudian cerita terkait dengan bahwa antrian haji, maksudnya antrian haji yang reguler itu sudah mencapai puluhan tahun, gitu, seperti itu. Maka kemudian diberikanlah tambahan kuota yang biasanya 221.000, kemudian ditambahlah 20.000 kuota itu.
Pembagian kuota lalu ditentukan 92% atau 18.400 kursi untuk jemaah reguler dan 8% atau 1.600 kursi untuk jemaah haji khusus. Bukannya menerapkan aturan, Yakut yang kala itu menjabat sebagai Menteri Agama justru membaginya menjadi 50-50 hingga menuai masalah. Setelah ditelusuri KPK, diduga ada praktek jual beli kuota haji antara Kementerian Agama dengan sejumlah biro perjalanan haji. Sejak Juni 2025, KPK sudah menggeledah sejumlah tempat hingga memeriksa sejumlah saksi, dari mantan stafsus Isfah Abidal Aziz yang kini telah menjadi tersangka hingga pemilik biro perjalanan haji. Pertanyaannya, apakah KPK ada nyali memeriksa Joko Widodo sebagai saksi? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi haji, mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas belum juga ditahan. Koordinator Maki Boyamin Saiman menyebut KPK harus segera menahan Yakut sesuai dengan Undang-Undang Tipikor Pasal 25. Setelah hampir 7 bulan melakukan penyelidikan dalam dugaan korupsi kuota haji 2024, 8 Januari 2026 KPK akhirnya menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dan staf khususnya Isfah Abidal Aziz sebagai tersangka. Keduanya diduga terlibat praktek jual beli 20.000 kuota haji tambahan antara Kementerian Agama dengan Biro Perjalanan Haji. Akibat tingkah laku curang keduanya, KPK menghitung kerugian negara mencapai 1 triliun rupiah. Namun tidak seperti tersangka lainnya yang langsung ditahan, hingga kini mantan Menteri Agama era Jokowi itu masih melenggang bebas. KPK beralasan proses penyidikan masih berlangsung dan belum perlu menahan keduanya. Nanti penyidikannya juga masih akan terus berprogres, karena penyidik juga masih menunggu hasil hitung dari BPK untuk nilai final kerugian keuangan negaranya. Sementara menurut Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman, langkah KPK dianggap tidak mematuhi pasal 25 dengan tidak segera menahan para tersangka. KPK biasanya ketika menetapkan tersangka atau diumumkannya tersangka itu bersamaan dengan upaya paksa, yaitu penahanan. Mestinya ketika sudah menetapkan tersangka ini ya tidak jangka waktu lama, misalnya minggu depan dilakukan penahanan, itu harus jadi wajib itu. Karena kalau tidak ya berarti KPK tidak menyelenggarakan penanganan korupsi dengan mematuhi undang-undang, karena dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi itu kan dikatakan pasal 25 bahwa penanganan korupsi diutamakan dari perkara lain dan diselesaikan secepatnya. Nah, secepatnya itu termasuk ya penahanan, upaya paksa itu gitu. Kasus bermula saat pemerintah Arab Saudi memberikan 20.000 kuota haji tambahan. Pemerintah sepakat membaginya menjadi 92% bagi jemaah haji reguler dan 8% bagi jemaah haji khusus. Alih-alih mematuhi aturan, Yakut justru membaginya secara merata. Belakangan diketahui terjadi transaksi jual beli antara Kementerian Agama dan Biro Haji. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya Allah, baulakan. Tangis keluarga pecah saat menyadari korban sudah tidak bernyawa. Di saat yang sama, kerabat dan tetangga korban masih tidak percaya korban tewas mengenaskan di tangan anaknya sendiri. Peristiwa berawal saat korban yang sedang memperbaiki aliran listrik di dapur rumahnya didatangi pelaku yang baru pulang usai menenggak minuman keras. Keduanya terlibat cekcok saat pelaku menagih janji ayahnya untuk dibelikan motor. Akibat tidak langsung dipenuhi, pelaku langsung menganiaya ayahnya dengan badik hingga korban terjatuh. Warga sempat melarikan ke RSUD Sultan Daeng Raja Bulukumba, namun nyawa korban tidak tertolong. Dari tersangka meminta kepada almarhum bapaknya untuk membelikan motor, tapi karena belum terrealisasi sehingga tersulut emosi, lalu kemudian mengambil tindakan menikam yang mengakibatkan orang tuanya meninggal dunia. Saat ini pelaku ditahan di Mapolres Bulukumba dan dijerat pasal tindak pidana pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, Dirman Anwar, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya bergerak merespons laporan dugaan penistaan agama yang dilakukan komika Panji Pragiwaksono dalam pertunjukan stand-up komedi bertajuk Mensrea. Polisi mulai melakukan analisis terhadap sejumlah barang bukti yang dilampirkan pelapor. Polda
Polda Metro Jaya mulai menindaklanjuti laporan terhadap komika Panji Pragiwaksono terkait dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama melalui acara stand-up komedi berjudul Mens Rea. Kasubdit Penmas Bithumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ronald Simanjuntak mengatakan, tim penyelidik akan menindaklanjuti pelaporan tersebut. Ronald juga meminta masyarakat memberi ruang kepada kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas laporan ini. Rangkaian penyelidikan akan dilakukan termasuk menganalisis barang bukti yang telah diberikan pelapor. Ya, tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam tanda kutip Mens Rea. Ya. Jadi kedepannya penyidik akan melakukan klarifikasi baik pada saksi-saksi yang sudah diajukan oleh RARW, ya, RARW, saudara RARW, ya, kemudian nanti akan menganalisa dengan barang bukti yang diberikan kepada penyidik. Kami mohon kepada rekan-rekan media dan para seluruh masyarakat berikan waktu kepada rekan-rekan penyelidik untuk masalah proses penegakan hukumnya. Jadi kawan-kawan penyelidik pasti akan melakukan klarifikasi dan mengkombinkan nanti akan mengumpulkan alat bukti, ya, dari apa yang disampaikan oleh pelapor tentang terlapor untuk membuktikan apakah ada perbuatan pidana dari kegiatan yang bertajuk. Sementara Ormas Islam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menegaskan pelapor Panji tidak terafiliasi dengan kedua ormas Islam tersebut. Laporan terhadap Panji Pragiwaksono dilakukan oleh pihak yang mencatut nama NU dan Muhammadiyah. Panggung komedi tanah air menjadi sorotan usai materi dalam tayangan bertajuk Mens Rea. Komika Panji Pragiwaksono dilaporkan ke polisi. Materi yang disampaikan Panji dianggap bermuatan fitnah dan memicu kegaduhan tanah air. Akibatnya kelompok yang mengatasnamakan sebagai Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah melaporkan Panji ke polisi. Kami melaporkan bahwa ada kasus, menurut kami beliau merendahkan, memfitnah, dan cenderung menimbulkan kegaduhan di ruang media dan memecah belah bangsa begitu, menimbulkan keresahan terhadap khususnya kami sebagai anak muda Nahdliyin pun juga teman saya sebagai Aliansi Muda Muhammadiyah begitu. Sementara itu menurut Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas menegaskan bahwa laporan tersebut tidak resmi dari Muhammadiyah dan pelapor bukan dari bagian organisasi dari Muhammadiyah. Saya sebagai salah seorang ketua di Jajaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan bahwa hal itu jelas dilakukan bukan oleh Muhammadiyah secara resmi, tapi adalah oleh sekelompok anak muda, ya, dari kalangan organisasi yang mungkin merasa tidak puas, ya, dengan apa yang diperbuat oleh saudara Panji. Bantahan juga disampaikan oleh Ketua PBNU Ulil Absar Abdallah melalui kanal resmi NU Online. Ulil menyebut organisasi pelapor Panji Pragiwaksono bukan bagian dari PBNU. Ia menegaskan bahwa kelompok yang mencatut nama PBNU untuk melakukan beragam aktivitas, termasuk aktivitas hukum. Bahkan Ulil menyebut bahwa masyarakat butuh ruang humor dan menyayangkan jika komika dilaporkan akibat materi stand-up-nya. Pertunjukan stand-up komedi Mens Rea Panji Pragiwaksono viral di media sosial usai tayang di sebuah platform layanan streaming berbasis langganan. Sebelumnya, Mens Rea sudah lebih dahulu hadir dalam tur 10 kota di Indonesia sepanjang tahun 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kuasa hukum Roy Suryo CS Ahmad Kozinudin tanggapi
Kedatangan dua tersangka kasus ijazah Egy Sujana dan Damai Harilubis ke rumah Jokowi. Menurut Kozinudin, Jokowi tengah berstrategi memecah belah perjuangan. Untuk saudaraku seiman, seislam. Buku inilah yang dijadikan buah tangan oleh Egy Sujana saat ia dan Damai Harilubis bertandang ke rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Rupanya buku itu hanya perantara saja. Menurut Sekjen Relawan Jokowi Muhammad Rahmat, Egy dan Damai datang ke rumah Jokowi untuk meminta maaf setelah keduanya menjadi tersangka kasus pencemaran nama baik terkait isu ijazah Jokowi. Memang betul Bapak Jokowi memberikan maaf kepada Bapak Egy Sujana dan Pak Damai Harilubis. Walaupun sudah mendapatkan maaf dari tuan rumah, namun menurut kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan, pemberian maaf dari Jokowi tidak serta-merta berdampak terhadap proses hukum yang sedang dihadapi keduanya. Walaupun nanti ada pergerakan atau ada kebijakan atau ada diskusi mengenai kelanjutan ini, apakah itu nanti akan ada soal justice, apakah itu nanti ada plea deal, apakah nanti ada juga keringanan dalam hal penegakan hukum, apakah di persidangan ataukah di penyidikan, itu nantinya tentunya akan kami serahkan juga kepada pihak penyidik, karena sekarang kan masih di penyidikan. Sementara itu, menurut kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Kozinudin, kedatangan Egy dan Damai Harilubis hanya akal bulus Jokowi saja yang ingin memecah belah perjuangan membongkar kasus ijazah Jokowi. Yang kami menilai ini adalah bagian dari strategi Saudara Joko Widodo untuk memecah belah perjuangan dari tim kami, klien kami Roy Suryo dan kawan-kawan untuk bisa membongkar kasus ijazah palsu. Kami tidak ada kaitan, tidak ada kepentingan dan juga tidak ada relevansi dan tanggung jawab berkaitan dengan pertemuan antara Saudara Egy Sujana dengan Damai Harilubis dengan Saudara Joko Widodo. Bergulir sejak 2019, kasus dugaan ijazah Jokowi belum juga menemukan titik temu. 8 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Roy Suryo, Rismon Sianifar, dan Tifa Wijaya Tiasuma. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Malam. Pemirsa, aksi protes di Iran masih memanas dan mulai melakukan aksi vandalisme. Pemerintah pun bersuara agar Amerika tidak ikut campur memperkeruh suasana ketegangan di Iran. Ratusan warga berunjuk rasa di jalan-jalan Teheran, Iran menyusul kerusuhan yang sudah terjadi selama beberapa hari terakhir. Peserta unjuk rasa berkumpul di lapangan Kaj. Mereka protes karena memburuknya situasi ekonomi dan penurunan tajam nilai mata uang nasional. Sejumlah pengunjuk rasa pun membakar dan merusak kendaraan serta beberapa infrastruktur publik. Diketahui kerusuhan di Iran meningkat di tengah ancaman Amerika Serikat untuk menghukum Teheran atas potensi tindakan keras apapun. I heard that's also taking place in Iran. They named the street, the protesters. I just hope, just God bless them. I just hope the protesters in Iran are going to be safe because it's a very dangerous place right now. And again, I tell the Iranian leaders, you better not start shooting because we'll start shooting too. Sementara itu, para demonstran pendukung pemerintah berkumpul di berbagai kota di seluruh Iran pada hari Jumat waktu setempat untuk menyuarakan dukungan mereka di tengah meningkatnya protes nasional. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, menegaskan bahwa Republik Iran tidak akan mentolerir apa yang disebutnya sebagai penyabotase. Dirinya juga menekankan bahwa sistem politik Iran dibangun di atas pengorbanan yang sangat besar. با خون چند صد هزار انسان شریف روی کار آمده در مقابل کسانی که تخریبگرند جمهوری اسلامی کوتاه نخواهد آمد مزدوری بیگانگان رو تحمل نمیکنه شما هر کی میخوای باش مزدور بیگانه که شدی برای بیگانه که کار کردی ملت تو رو مردود میدانه. Pemerintah Iran melalui Menteri Luar Negeri menyampaikan bahwa Amerika dan Israel berperan dan terlibat dalam kerusuhan yang berlangsung di Iran.
Menurutnya ada upaya mengubah protes damai menjadi kekerasan. Sementara Iran memperingatkan bahwa pasukan militer Amerika Serikat dan Israel akan menjadi target sah jika Washington berani melancarkan serangan terhadap Republik Islam itu. Ancaman disampaikan Iran di tengah gelombang protes nasional. باش مشاوره هایی که به تو برای حمله به ایران میدهند از جنس مشورت هایی نباشند که گفتی مشهد سقوط کرده است. لذا برای اینکه دچار خطای محاسباتی نشوی بدان که در صورت اقدام برای حمله به ایران هم سرزمین اشغالی و هم تمام مراکز و پایگاه های نظامی و کشتی های آمریکا در منطقه هدف مشروع ما خواهند بود و با این اعترافات صریحی که در قصد تجاوز نظامی به ایران کردی در چارچوب دفاع مشروع خود را محدود به واکنش پس از اقدام نمیدانیم و بر اساس نشانه های عینی تهدید اقدام خواهیم کرد. لازم بود این را به شما و به همه همپیمانانت در منطقه بگویم که اشتباه محاسباتی نکنید که پشیمانی سودی نخواهد داشت. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan penyusunan rencana militer untuk menginvasi Greenland menjadi wilayah kedaulatan Amerika Serikat. Langkah tersebut menyulut kemarahan Denmark yang berulang kali telah menegaskan bahwa Greenland tidak untuk dijual. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan tengah memerintahkan para panglima operasi khusus militer Amerika Serikat untuk merancang strategi invasi ke Greenland. Presiden Donald Trump menyampaikan bahwa Amerika Serikat akan bertindak terkait Greenland suka atau tidak suka dan mengklaim bahwa jika Washington tidak bergerak untuk mengamankan wilayah Arktik tersebut, Rusia atau China akan melakukannya sebagai gantinya. Trump mengatakan bahwa ia lebih memilih mencapai kesepakatan melalui negosiasi dengan Denmark. Tetapi ia memperingatkan bahwa Amerika Serikat dapat mengejar opsi lain jika diplomasi gagal. But right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. Okay? I would like to make a deal, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. Langkah sepihak ini pun memicu kemarahan kerajaan Denmark. Denmark telah berulang kali menyatakan bahwa Greenland tidak untuk dijual dan memperingatkan bahwa tindakan militer apapun akan mengakhiri perjanjian pertahanan transatlantik yang mengizinkan Amerika Serikat untuk mengerahkan pasukan ke wilayah tersebut jika mereka mau. Diketahui ketertarikan Amerika Serikat yang kembali muncul terhadap Greenland juga terjadi di tengah meningkatnya minat terhadap sumber daya alam Greenland. Selain kaya akan mineral tanah jarang, wilayah itu diperkirakan memiliki cadangan energi fosil yang masif. Sementara pemirsa, PSSI akan memperkenalkan John Herdman sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Senin esok. PSSI bersiap membuka lembaran baru dalam perjalanan sepak bola nasional. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews Malam hari ini, temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. PSSI bersiap membuka lembaran baru dalam perjalanan sepak bola nasional. Pelatih anyar Timnas Indonesia, John Herdman, dijadwalkan menjalani perkenalan resmi kepada publik pada Senin pagi. Agenda pengenalan pelatih asal Inggris tersebut akan berlangsung di Jakarta mulai pukul 9 pagi. PSSI memastikan momen ini dapat diikuti masyarakat luas. Kehadiran Herdman di Indonesia sendiri sudah terjadi sejak Sabtu kemarin.
Kedatangannya menandai dimulainya era kepelatihan baru bagi skuad Garuda yang diharapkan mampu membawa timnas Indonesia bersaing di level lebih tinggi. Dalam pernyataan resminya, PSSI menegaskan penunjukan John Hartman merupakan langkah strategis untuk memperkuat fondasi sepak bola nasional ke depan.